Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Semoga semuanya telah bangun dengan semangat dan penuh sukacita di hari ini. Selamat berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 2 November 2021. Bacaan kita pagi ini dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 13 demikian. Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi jauh ke negeri. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Jauh dari Bapa." Banyak prinsip kebenaran yang kita bisa temukan dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan ini. Pagi ini kita akan fokus pada penyebab anak bungsu hilang dari rumah bapaknya. 2 perumpamaan sebelumnya, yakni tentang domba yang hilang dan tentang dirham yang hilang, memiliki kemiripan dengan perumpamaan anak yang hilang ini. Ketiganya membicarakan tentang kasih sayang Bapa terhadap umatnya. Dijelaskan bahwa Bapa di surga adalah Bapa yang dengan tekun memberi perhatian kepada anak-anaknya, setiap orang. Ia selalu merindukan anak-anaknya untuk bersamanya di sepanjang waktu. Saudara sekalian, anak bungsu dalam perumpamaan ini dijelaskan bahwa sebenarnya ia adalah anak kesayangan ayahnya. Apapun yang dimintanya dikabulkannya. Terbukti saat meminta warisan yang sebenarnya tak pantas dimintanya dan tak pantas untuk diberikan. Belum saatnya. Namun bapaknya tetap memberikan karena sifat kasihnya kepada anaknya ini. Lazimnya warisan dibagikan saat orang tua sudah meninggal dunia. Namun berbeda dengan kisah ini saudara sekalian, meski orang tuanya masih hidup, si anak bungsu sudah meminta harta warisan. Kualat. Mungkin begitu komentar orang terhadap si bungsu karena sikap yang kurang ajar itu. Apalagi ia menghabiskan harta itu seenak hatinya. Bak jatuh ditimpa tangga lagi, negeri tempat ia tinggali dilanda paceklik. Habislah segalanya. Tidak ada tempat untuk minta tolong. Teman-teman yang dulu merubungnya saat ia masih berharta, kini tidak tampak batang hidungnya. Untuk mempertahankan hidupnya, ia terpaksa bekerja sebagai penjaga babi. Suatu pekerjaan yang hina bagi orang Yahudi. Karena itu berarti ia menghambakan dirinya pada orang kafir dan melakukan pekerjaan yang najis. Tapi apa daya, bahkan untuk mengisi perut dengan makanan babi pun sudah tak bisa. Tidak ada orang yang dapat memberikannya. Kini ia benar-benar habis. Untunglah dalam kondisi yang terpuruk ini ia masih bisa mengingat bapaknya dan menyadari akan keadaan dan kesalahannya. Dalam kondisi seperti itu ia teringat rumah ayahnya dan ia ingin sekali kembali walau ia hanya status hamba. Ia tahu hidupnya akan terjamin. Dan sekarang ia sadar bahwa jauh dari bapa dan keluarga memberikan kemalangan yang hebat dan luar biasa. Saudara-saudaraku, sesungguhnya apakah masalah yang dilakukan anak bungsu ini? Sebenarnya adalah karena keinginannya untuk membangun kebahagiaan dalam konsep yang keliru. Ia mengira dengan memiliki banyak harta ia dapat mewujudkan kebahagiaannya. Sebab ia akan bebas melakukan apa saja dengan uang. Bahkan rela meninggalkan bapaknya, saudaranya dan keluarganya yang mengasihinya. Ia lupa bahwa sumber kebahagiaan sesungguhnya adalah tetap bersama bapaknya. Ia lupa bahwa harta tak akan menjamin kebahagiaan selamanya. Ia lupa bahwa di rumah bapalah terdapat sumber kebahagiaan hidupnya. Dan menjauh dari bapaknya berarti sedang menjauh dari kendali bapa, sedang menjauh dari hadapan bapa untuk menerima belas kasihnya. Bagian ini mengingatkan kita betapa malangnya orang-orang yang menaruh harapannya pada uang. Sebab hidup kebahagiaan selamanya adalah hidup bersama Bapa. Kebahagiaan kita adalah karena Allah. Demikian Mazmur 128
Berbahagialah setiap orang yang hidup berjalan bersama Tuhan dalam ketaatan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman ini. Amin. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena pagi ini kami dapat mengawali hari ini dengan firman-Mu. Bahwa Tuhan menghendaki supaya kami tetap berjalan di hadapan-Mu, tetap hidup bersama-Mu dan dalam rancangan-rancangan-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni kami, supaya kami tetap berpegang teguh pada Tuhan, tetap mencari Allah, tetap bersekutu dengan Dikau, dan tidak melupakan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar firman-Mu pagi ini, anugerahkan kekuatan iman pada mereka ya Bapa, supaya mereka tetap berada pada jalan-jalan-Mu yang Engkau berikan pada mereka. Kiranya segala persoalan yang sedang dihadapi umat-umat-Mu pagi ini, biarlah Tuhan yang akan memberkati dan memberi jalan keluar yang baik. Terima kasih Bapa karena kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau adalah jaminan hidup kami. Engkau adalah jaminan masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.